sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majlis ta'lim dan dzikir al-halaqatul munfarijah, para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Mari sama-sama sebelum kita mulai dzikir, kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal ghururu yaqa'u fil jamali wal khuluqi jami'an. Wal ghururu dan tipuan itu bisa terjadi fil jamali dalam kecantikan, wal khuluqi dan akhlak jami'an sekaligus. Fa yustahabbu izalatul ghururi fil jamali bin nadhari, maka disunnahkan menghilangkan tipuan dalam kecantikan dengan cara melihat. Wa fil khuluqi bil wasfil istisofi, dan hilangkan ketertipuan dalam akhlak dengan memberikan sifat dan juga meminta sifat. Ini masih tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perempuan pada wanita yang ingin dinikahi. Ada 8. Yang pertama kemarin itu agama. Agama itu bisa didapat dengan cara taklim. Kayak kita begini kan doyan yang ngaji nih ya. Nah ini bisa dengan cara ngaji memperkaya pengetahuan agama. Perempuan yang tahu taklim, yang tahu pelajaran agama, kadang-kadang disebut dengan tafakuh, maka punya bekal agama, ngajinya, tajwidnya, bacaannya, makhrajnya dia tahu. Tapi meskipun bacaannya cakep, meskipun suaranya bagus, yang namanya perempuan tetap nggak boleh jadi imam. Nah itu namanya ngaji kalau begitu. Nah dipilih perempuan yang seperti ini, yang punya pemahaman agama dari taklim atau dari tafakuh. Yang kedua kemarin akhlak. Kalau agama bisa didapat melalui taklim, kalau akhlak ini melalui takdib atau melalui pendidikan adab, dengan membiasakan sopan santun, kemudian membiasakan tata krama, maka akan muncul adab ini. Memang awalnya adalah pembiasaan-pembiasaan yang nanti jadi tabiat atau jadi karakter. Kalau tidak dibiasakan, kalau tidak dicetak dari awal, maka akhlak itu tidak akan terbentuk. Ini perempuan juga harus diperhatikan akhlaknya. Kalau mau milih perempuan, jadi agamanya, akhlaknya. Yang ketiga kemarin yaitu wajahnya, tentu supaya enak dilihat, supaya nggak nyesel ya udah lanjut kawin, tahu-tahu ini kamera efek kamera, maksudnya efek kamera, ternyata kameranya itu bohong, kan nyesel. Nah diperhatikan betul-betul, jangan sampai tertipu. Sebab ada dulu itu Sayyidina Umar pernah dilaporkan udah tua, tapi ketika nikah ini dia pakai semir rambutnya, pakai
semir, dirias demikian rupa, ternyata udah tua. Namanya ketertipuan. Nah, jangan sampai tertipu, karena tipuan ini bisa terjadi dalam hal kecantikan dan juga dalam hal akhlak. Bagaimana menghindari tipuan ketika seorang ingin menikah? Untuk menghindari tertipuan dalam hal kecantikan, maka hendaklah dia lihat, mandang. Boleh, memang harus melihat calonnya, atau harus melihat orang yang memang ingin dinikahkan pada saudaranya. Ini dalam segi kecantikan maka harus melihat bin nadhar. Nah, jangan sampai tertipu juga dalam akhlak. Bagaimana caranya supaya nggak tertipu dalam akhlak? Maka dengan cara memberikan sifat atau meminta sifat atau meminta gimana akhlaknya ini. Oh, anaknya cakep, bagus, pokoknya kalau sama orang tua itu bakti banget, sayang dia sama orang tua. Oh, dia kalau sama anak-anak sayang banget, kalau sama anak kecil open banget. Nah, itu namanya akhlak. Nah, akhlak yang seperti ini jangan sampai tertipu. Akhlak yang seperti ini maka harus diminta atau dicari tahu oleh orang yang ingin menikah. Ini bukan hanya kecantikan dengan cara melihat saja, tapi juga sifat atau akhlak ini harus dicari tahu juga untuk orang yang ingin menikah. Nah, kemudian di sini siapa yang berhak untuk memberikan sifat atau akhlak itu? Yang berhak memberikan di sini wala yustausafu fi akhlaqiha wa jamaliha illa man huwa basirun shadiqun khabirun bil dhahiri wal batin. Dan tidak bisa dimintai untuk memberikan sifat dalam hal akhlak dan juga kecantikan illa man huwa basirun, kecuali orang yang memang bisa melihat, shadiqun, jujur, khabirun, mengetahui bidzahiri wal batin, tentang zahir dan batinnya perempuan. La yamilu ilaiha, yang dia tidak condong kepadanya, fayufritu fi sana, maka berlebihan dalam memuji, wala yahsuduha, dan dia tidak dengki kepadanya, fayuqassiru, maka kemudian jadi sembrono. Untuk mencari tahu calon yang ingin dinikahi, perempuan yang ingin dinikahi, bagaimana rupanya, bagaimana wajahnya, bagaimana akhlaknya. Ini harus yang kita cari tahu atau yang kita mintai informasi. Ini harus orang yang tahu, jujur, dan juga paling enggak dikit-dikit itu punya insting atau punya pengetahuan secara dalam. Ini bagus nih yang begini, paling enggak punya pengetahuan lah begitu. Harus cari informasi dengan orang yang memang mengerti betul-betul, dan harus objektif saudara. Objektif, kalau nggak objektif nanti berlebihan. Kenapa berlebihan? Kalau dia tidak objektif, mau ngalem yang ngalemnya kebangetan, ketinggian. Tapi begitu juga kalau tidak objektif, kalau dia ini mau menyarankan jangan, itu jelek, jadi kebangetan juga, jadi nggak seimbang. Jangan yang tidak objektif, harus orang yang benar-benar mengerti, orang-orang yang benar-benar tahu dan objektif. Waqalla man yasduqu fihi, dan sedikit orang yang bisa benar dalam hal mensifati ini. Balil khida'u wal igra'u aglabu wal ihtiyatu fihi muhimmun. Tetapi tertipu itu lebih sering, wal ihtiyatu fihi muhimun, dan hati-hati dalam hal memberikan sifat ini muhimun, itu sangat penting. Untuk mengetahui kecantikan seorang perempuan, maksudnya seorang calon, bagaimana rupanya, dan juga mengetahui akhlaknya, ini harus dicari tahu dari orang-orang yang memang terpercaya, orang-orang yang memang jujur dan objektif. Tidak bisa orang sembarangan. Jangan nanya mau bocah, ponakannya tanyain, yang ponakannya belum balik nggak tahu juga. Jangan juga nanya orang yang udah terlalu tua, misalnya udah terlalu tua dan udah lupa yang mana ya, itu cucu nenek yang itu. Oh, yang itu mah cakep dia mah, padahal mah dia udah pikun. Jangan. Jadi harus benar-benar yang tahu, mengerti, dan juga objektif. Ar-rabi'atu an takuna khafifatal mahri, wallahu a'lam bishawab.